Qalansuwatun TV. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk sebuah negeri mana saja, karena ayat haddarat bitta'rif walau anna ahlal qura, ta'rifuhu bil idafati ahlul qura, penduduk mana saja dalam suatu negeri atau satu kampung. Amanu, syartuhu al-iman, penduduknya beriman. Mahwal iman, apa yang dipelajari dari iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisani, ditetapkan dengan ucapan. Wa amalun bil arkani, mengerjakan dengan rukun-rukunnya. Berdiri, sujud, tawaf di sekitar Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, bersedekah, berkata jujur, bersikap baik, berakhlak mulia. Amalun bil arkan, yazidu bit ta'ati, bertambah karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Hada huwa al-iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Berkurang dengan maksiat. Imannya bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Semakin taat, semakin kuat imannya. Kalau iman itu bukan hanya di dalam hati, sesuai dengan definisi iman tadi kan bukan hanya dalam hati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Amalun bil arkan, amalun bil jawarih, ya, aksi namanya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak bisa maka dia rubah dengan lisannya. Iqrarun bil lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya, maka dia membenci kemungkaran itu dengan hatinya. Amalun atau tasdiqun bil qalbi. Jadi awalnya itu ada amalun bil jawarih, bil arkan. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan,
Yang ketiga adalah tasdiqun bil qalbi. Karena Nabi mengatakan yang terakhir wa dzalika min adhafil iman. Orang melihat kemungkaran, dia tidak bisa merubah dengan tangannya, dia tidak bisa memberi nasihat, menyampaikan dengan lisannya. Yang dia bisa lakukan adalah hanya mengingkari bahwa mungkar itu adalah mungkar. Kemungkaran itu adalah tetap mungkar. Dia hanya bisa lakukan karena menjauhi kemungkaran itu. Jangan sampai dia melakukannya seperti orang yang melakukan, orang lain yang melakukan. Atau paling tidak mendoakan orang yang berbuat mungkar supaya mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu akibatnya bisa keluar atau tidak? Cuma dalam hatinya saja. Maka Nabi mengatakan wa dzalika min adhafil iman. Iman itu bukan hanya dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lidah, tetapi juga termasuk amalan-amalan, itu termasuk iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri daripada 70 lebih cabang. Banyak. Alaha, yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Membersihkan hal-hal yang bisa mengganggu orang di saat berjalan. Ada kerikil, ada ranting-ranting di jalan, dibersihkan. Orang kalau sekedar melihatnya saja tidak membersihkan, berarti dia tidak ada imannya. Serendah itu pun dia tidak memiliki iman. Nanti kalau ada orang yang terpeleset, urusannya dia. Karena imannya apa? Tidak ada. Wal haya'u syu'batun minal iman. Memiliki rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengatakan apa? Istahyu minallahi haqqal haya. Milikilah rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Apa itu sebenar-benarnya rasa malu? Ihfadir ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepalanya. Jaga anggota badan yang ada di kepala. Dijaga penglihatannya. Jangan melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh yang memberi nikmat penglihatan. Siapa yang memberi nikmat penglihatan? Allah. Kalau melihat sesuatu yang banyak-banyak, yang melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, berarti tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Jaga pendengarannya. Kalau mendengarkan sesuatu yang buruk, jangan didengar. Kalau mendengarkan berarti apa? Tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Jaga lisannya, lidahnya. Jangan mengucapkan sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran banyak sekali itu. Wa qulu qawlan karima, qulu qawlan ma'rufa.
kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Nah, itu hamba Allah. Jaga lidahnya. Jangan bergibah. Jangan mengadu domba. Kalau ini tidak bisa dipelihara, berarti tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Wal yahfazil batna wa ma hawa. Nah, itu juga punya rasa malu. Apa yang dia minum, apa yang dia makan, harus disaring. Maksudnya jangan minum, jangan makan kalau tahu ini asalnya bukan dari sesuatu yang halal. Nabi menjelaskan nanti di akhir zaman umatku itu tidak peduli dengan harta apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Subhanallah. Semuanya masuk di perutnya. Ketamakannya terhadap dunia luar biasa. Gak peduli ini haram atau halal. Orang seperti ini tidak punya malu. Tidak punya malu. Kalau kemudian ada juga wal yahfazil batna wa ma hawa. Yang dimaksud wa ma hawa itu adalah kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga tuh. Jaga. Kalau mampu untuk menikah, menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah mulai memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Kalau belum memiliki kemampuan, hendak apa? Menjaga iffah namanya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Menjaga kehormatan. Untuk menjaga yang kehormatan, jaga itu tadi, penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, agar mereka senantiasa menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Coba nih susunannya itu. Mulai dari pandangan sampai menjaga kehormatan. Artinya orang yang tidak bisa menjaga pandangannya sulit untuk bisa menjaga kehormatannya. Man lam yastati an yaghudda basarahu lam yastati an yahfadha farjahu. Itu intinya. Sekarang ini fitnahnya banyak. Fitnah terkait dengan pandangan, fitnah terkait dengan pendengaran. Lewat HP, lewat tontonan televisi. Orang yang sering melihat-lihat hal-hal yang tidak baik lewat TV, lewat HP, itu pastikan imannya itu lemah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Siapa tahu karena sering melihat, menonton, tiap saat imannya habis. Habis sholat, menonton lagi, habis pahala sholat. Habis berpuasa tetapi bergibah, habis pahala puasanya. La haula wala quwata illa billah.
walau anna ahlal qura amanu. Kalau kita benar-benar beriman, maka di dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Yang diseru kepada orang yang beriman, karena orang yang benar-benar bisa beriman hanyalah orang yang beriman. Berarti kalau dia tidak bisa beriman dengan sungguh-sungguh, berarti dia imannya adalah apa? Palsu. Kehidupan kita ini banyak yang palsu. Senyum tetapi senyumnya palsu. Kelihatan bahagia tapi bahagianya palsu. Kelihatannya berbuat baik tetapi berbuat baiknya palsu. Nifaq. Dalam Islam disebut nifaq. Apa? Kemunafikan. Hanya berpura-pura saja. Yang diminta apa? Yang benar-benar beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa di sini adalah benar-benar bertakwa. Tidak bertakwa pada hari ini, besok tidak lagi bertakwa. Nah, sekarang definisinya bertakwa apa? Ringkasnya begini, yang namanya orang bertakwa itu adalah at-ta'ah, as-sam'u wat-ta'ah. Taat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Apa yang dilarangnya dijauhi. Itu namanya apa? Nah, belum sempurna. As-sam'u wat-ta'ah. Yang kedua adalah apa? Zikrullah. Selalu ingat kepada Allah. Ingat kalau di dunia ini kita cuma sementara. Tidak lama. Nabi saja menjelaskan bahwa umurnya umatku antara 60 sampai 70, hanya sedikit yang lewat. Jangan mengira kamu masih bisa hidup besok. Gak ada jaminan. Jadi harus selalu ingat zikrullah. Kita saja disuruh apa? Bertakwa setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang tadi nanti akan kita jelaskan. Wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali berserah diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka setiap saat kita harus berserah diri kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang banyak. Ibadah yang paling bermanfaat dan paling ringan. Gak perlu wudu, gak perlu harus menghadap ke kiblat. Setiap saat orang bisa berzikir kepada Allah. Dan zikir itu banyak jenisnya. Coba renungkan. Koreksi diri. Ketika umpamanya masuk kamar, mengucapkan salam atau tidak? Ketika keluar dari kamar, berzikir atau tidak? Ketika masuk masjid, masih berzikir atau tidak?
Nanti ini keluar ini apakah masih berdoa atau tidak? Tidur saja yang diingat. Kamu semalam tidur. Ketika tidur itu sudah berdoa atau belum? Habis makan berdoa atau belum? Tadi pada masuk WC, ketika masuk WC berzikir atau tidak? Koreksi diri itu. Itu buktinya kalau kita tidak banyak zikir kepada Allah. Lebih banyak sibuk dengan orang lain. Kamu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk mengoreksi orang lain. Urusannya Allah itu. Sibuk dengan orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya sibuk dengan diri sendiri. Saya ini amalannya hari ini seberapa? Antara yang baik dengan yang buruk ditimbang-timbang. Itu namanya muhasabah. Orang ketika sudah berbaring muhasabah. Hari ini kebaikan saya masih lebih baik atau lebih banyak atau keburukannya yang lebih banyak. Kalau lebih baik bersyukur. Yang lebih baik lebih banyak bersyukur. Tetapi kalau yang buruk dihitung-hitung, saya sudah begini. Beristighfar. Nabi saja yang sudah dijaga dari kesalahan dan dosa-dosa itu tidak kurang setiap hari itu 100 kali beristighfar. Kita berapa kali? Coba. Sibuk dengan zikir. Haruslah banyak berzikir. Tujuan diciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya sudah baik atau belum? Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun. Suatu ketika di suatu zaman itu akan datang kepada manusia. Ya'ti 'ala ummati zamanun, dan terhadap umatku yazhabu fihil khusyu'. Kekhusyuan itu sudah hilang. Coba kamu tadi sholat subuh itu, ya, angkat ada yang ngantuk, ada yang tidur. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar masih Allahu Akbar. Nanti baru ingat ketika apa? Imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Mana khusyuknya kalau seperti itu? Kalau kamu tiba-tiba dipanggil oleh Allah detik ini, apa yang kamu bisa bawa kepada Allah? Sibuk berzikir. Yang paling mudah, karena ini juga termasuk kegiatan di sini, adalah sibuk mengaji. Tuh ngaji tuh, nggak usah dipaksa-paksa. Jelas-jelas Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan orang mengaji. Satu huruf dinilai sebagai satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dari membaca Al-Quran itu nilainya 10 kebaikan. Luar biasa. Coba pikir-pikir diri sendiri. Satu hari kemarin itu berapa kali ngaji? Tiba-tiba tidak ngaji dia. Dihitung berapa kali selama satu minggu nggak pernah buka Al-Quran. Ya. Katanya Ustadz atau ustazah yang sudah senior nggak pernah ngaji. Disuruh saja anggotanya ngaji. Setelah itu dia melihat apa? HP. Astagfirullah.
Zikrullah. Ingat. Ya. Kamu bekalnya apa? Orang mau pergi ke Makassar. Butuh bekal atau tidak? Butuh. Gak mungkin kamu bisa sampai di Makassar. Kalau berjalan bolehlah. Ya, satu hari 2 hari sudah sampai di Makassar, jalan kaki. Di sana mau makan apa? Kan ada bekal namanya. Siapa tahu amalannya yang selama ini dikerjakan itu bekal hanya untuk menghadapi kematian. Ketika sudah mati, habis bekalnya. Nanti urusannya di alam barzah, dia tidak punya bekal apa-apa. Amalannya alhamdulillah lebih dari itu. Masih bisa bertahan sampai selama berada di alam kubur, di alam barzah. Ketika dibangkitkan, dia sudah tidak punya bekal. Seperti ini yang harus selalu diingat-ingat. Zikrul. Saya tidak lihat di sini. Di Putri ini ada Azkarus Sabah wal Masa. Dicetakkan juga ini. Azkarus Sabah wal Masa seperti di Putra. Biar hafal tuh. Dibuat di belakangnya di situ di dinding. Kalau mau keluar, jangan keluar dulu sebelum baca Azkarus Sabah. Azkarul Masa. Mata taqra Azkarus Sabah qabla tulu'i syams. Mata yakunu al-masa qabla ghurubi syams. Azkarus Sabah wal Masa. Nabi tidak mengajarkan seperti itu kecuali karena memang banyak manfaatnya. Paling tidak mengajarkan kepada kita zikrullah, ingat kepada Allah. Takwa setelah as-sam'u wa ta'ah, setelah zikrullah, apa selanjutnya? Syukrun nikmat. Mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentu yang dimaksud adalah nikmat yang halal. Jangan kumpulkan harta sana sini, bukan haknya itu. Yang dimaksud itu adalah nikmat yang halal. Padahal Allah sudah menjanjikan, la in syakartum. Bersambut itu. Ada beberapa hal yang bersambut di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan menambah nikmat. Itu janji kepada Allah. Yang kedua, fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kepada aku selalu ingat kepadamu. Bersambut dia. Yang ketiga, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, pasti aku akan kabulkan doamu. Bagaimana bisa dikabulkan? Dia sendiri nggak pernah berdoa. Habis sholat, menghayal kalau tidak tidur. Ingat sana, ingat sini. Ingat liburan, nanti liburan seperti apa? Nggak ada liburan. Kalau belum memenuhi syarat-syaratnya. Walau anna ahlal qura amanu itu iman dan takwa secara ringkas. Apa janji dari Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Akan kami bukakan kepada mereka adalah berkah. Bukan hanya berkah, barokah. Hujan yang turun adalah hujan yang berberkah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
membersihkan hati dan badan. Itu berkah. Kalau jatuh di darat, tumbuh berupa tumbuh-tumbuhan. Kalau jatuh di laut atau di air, maka yang ada adalah ikan. Kembalinya kepada manusia, nikmat dari Allah, berkah. Mana al-barakah? Ziyadatun fil khair. Yang namanya berkah itu adalah bertambahnya apa? Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia man qala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Itu berkah. Umur yang berberkah kalau bisa dirasakan kebaikan-kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Harta yang berberkah kalau hartanya itu bermanfaat kepada orang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu hartanya itu benar-benar berberkah. Beliau sepanjang hidupnya berberkah umurnya itu karena kebaikan-kebaikan yang timbul dari seseorang. Itu namanya berkah. Kalau kemudian yang turun itu adalah hujan, menimbulkan banjir, menyebabkan longsor, menyebabkan banjir bandang, ribuan orang meninggal, itu bukan berkah. Nah, yang disebutkan itu adalah barokah. Termasuk berkah dari langit, kalau kita berdoa itu langsung diijabah oleh Allah. Langsung diterima doa kita kepada Allah. Ya Allah, aku ini sudah tua, tapi belum juga datang jodohku. Periksa diri. Periksa diri. Kenapa doa ini selama ini belum diijabah? Belum dikabulkan. Periksa sholatnya. Apakah sholatnya selama ini masih di nomor 2 kan atau tidak? Semakin kita memprioritaskan ibadah sholat, semakin Allah mempercepat segala yang menjadi kebutuhan kita. Sholat tuh, ukurannya sholat. Makanya di dalam azan itu apa lagi? Apa duluan? Hayya 'alas shalah. Sebelum hayya 'alal falah. Di dalam surah Al-Fatihah yang dulu apa? Iyyaka na'budu. Sebelum wa iyyaka nasta'in. Yang didahulukan apa banyak orang itu? Kebutuhannya. Tetapi ibadahnya diabaikan. Bagaimana Allah bisa menerima? Jelas-jelas dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu dulu. Perbaiki ibadahnya. Nanti setelah diperbaiki ibadahnya baru mendapatkan apa? Bantuan dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ibadah belum begitu baik, belum begitu sempurna, doanya 1 jam. Mana yang bisa diterima orang kalau sudah seperti itu? Nah, makanya di sini adalah berkah. Berkah apa? Karena kalau berdoa pasti diijabah. Kita di dunia ini ditakut-takuti dengan apa? Dengan wabah. Sampai berpengaruh kepada ibadah. Jaga jarak. Akhirnya nggak berlaku itu hadisnya Nabi wa'tadilu, nggak berlaku tuh. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Apa sebenarnya yang menimpa umat ini coba? Doa siapapun dari masyayikh dan nggak ada yang didengar.
Karena kita ini adalah semuanya apa? Ketika kata Nabi mengatakan, kalau ada kemudian Allah mau menimpahkan suatu azab, suatu kaum, ini tidak satu pun ini. Wattaqu yauman wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khas. Hati-hati dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, tetapi orang yang baik pun terkena. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat baik tidak mengingatkan orang-orang yang berbuat zalim agar jangan berbuat zalim. Akhirnya Allah murka, diturunkanlah siksaannya. Lalu kemudian orang-orang yang baik ini berdoa, ya Allah, angkatlah musibah ini. Enggak didengar oleh Allah, enggak diijabah oleh Allah. Karena semuanya apa? Dalam keadaan lalai. Maka setiap ada kemungkaran harus diberantas. Tidak boleh ada kemungkaran, apalagi di pondok ini. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Ada berkahnya apa? Bumi. Kita nanam, ada yang dipanen. Kalau sudah menanam, ternyata yang dipanen tidak sesuai dengan harapan, berarti tidak ada berkahnya. Paling tidak berkurang berkahnya. Kenapa berkurang berkahnya? Periksa itu iman dan takwanya. Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Periksa masing-masing imannya, periksa masing-masing ketakwaannya kepada Allah. Kalau ini selalu dijaga, imannya diperbaiki, imannya diperkuat dengan ketaatan kepada Allah, imannya diperkuat dengan menghindari maksiat. Sebab kalau sudah bermaksiat, imannya semakin lemah. Kalau iman menjadi lemah, itulah saatnya Allah menurunkan siksaannya. Apa katanya? Walakin kadzabu. Kalau yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tapi kalau ada sebagian besar walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan agama, bermain-main dengan agama. Bukti bermain-main dengan agama, ucapannya tidak seperti perbuatannya. Lima taquluna ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, orang disuruh berbuat baik, hei, 1, 2, nah, salat berjamaah. Bangun pagi-pagi sholat malam, lalu dia tidur. Umpama itu, hanya contoh saja. Nah ini, seharusnya orang semakin bertambah ilmunya, semakin baik ibadahnya. Kalau ada orang sudah kelas 6, sudah ustadzah, ya. Apalagi sudah menamakan dirinya ustadzah senior. Apakah ilmunya juga senior? Apakah amalannya juga senior? La haula wala quwwata illa billah. Nah, sudah. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan agama, mendustakan ajaran Nabi. Orang dahulu, para sahabat, tabi'in, itu mengerjakan sunnah karena memang sunnah. Orang sekarang tidak mengerjakan sunnah karena itu sunnah.
Paham maksudnya? La haula wala quwata illa billah. Para sahabat itu tidak meninggalkan sunnah, karena yang sunnah ini adalah penyempurna daripada yang wajib. Orang sekarang meninggalkan yang sunnah-sunnah karena tahu hukumnya atau definisi daripada sunnah. Kalau mengerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, kan yang penting tidak berdosa. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksib. Lalu kemudian Allah menurunkan siksaannya akibat daripada perbuatannya. Jadi adanya siksaan, adanya bencana, adanya bala, adanya musibah, itu semuanya adalah akibat dari perbuatan siapa? Manusia. Mereka mendustakan kebenaran. Mereka mendustakan agama. Yang dikerjakan adalah bukan taat, tetapi justru membangkang terhadap aturan Allah. Kita, mudah-mudahan kita orang yang baik, tetapi kita juga kena. Karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang lebih banyak adalah amar ma'rufnya ringan. Kita sholat berjamaah itu lebih utama 25 atau 27 derajat dibandingkan hanya sholat sendiri. Dia sendiri tidak berjamaah. Ringan. Tetapi kalau mencegah kemungkaran, apalagi zaman sekarang mau mencegah kemungkaran. Kemungkaran di mana-mana. Siapa yang mau dicegah? Orang mencegah kemungkaran dengan tangannya, resikonya besar. Orang mencegah kemungkaran dengan nasihat, dengan ceramah, dengan ucapan-ucapan yang baik, ajakan kepada kebaikan. Banyak yang membenci. Makanya tadi itu yang dikatakan hanya mengingkari kemungkaran dalam hatinya, maka Nabi mengkategorikannya, mengklasifikasi. Orang yang seperti begini itu adalah orang yang sangat lemah iman. Wa dzalika min adhafil. Maka dalam hal amar ma'ruf perlu ilmu. Maka hal dalam kaitannya dengan nahi mungkar perlu ilmu. Tetapi lebih daripada itu apa? Keteladanan. Contoh, Nabi dipuji oleh Allah karena apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Setelah dipuji oleh Allah, apa katanya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Contohilah Rasul. Pelajarilah sirahnya. Segala sesuatu ada di dalam hadis. Bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi bersikap. Itu yang harus disibukkan diri. Bukan sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang. Kamu dilahirkan itu bukan untuk tugas seperti itu. Tugas kamu itu adalah memperbaiki ibadah. Ketika kamu baik kepada Allah, baik kepada makhluknya, itulah sudah tujuan yang terbaik di dalam kehidupan. Maka mari kita mengoreksi diri, introspeksi diri dengan ayat tadi,
Kalau kita ingin mendapatkan berkah yang banyak, berkah dari langit, berkah dari bumi, maka kita wajib untuk memperbaiki iman, wajib untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ayat ini sehingga kita senantiasa mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.